dalam penelitian ini penulis akan menggunakan perhitungan matriks untuk mengekspresi suatu gambar berwarna dengan batasan gambar yang dienkripsi berbentuk persegi dan hanya mengambil segmen kecil dari gambar tersebut serta menggunakan metode pewarnaan warna dasar. Langkah-langkahnya menyiapkan data yang menyiapkan gambarnya, lalu mengidentifikasi perkembangan RGB dari setiap pixel dari suatu gambar digital. Kami diketahui bahwa pada warna berupa bilangan bulan dari 6,255 sehingga perhitungan ini bekerja pada gelanggang Z26. Lalu menyusun 3 buah matriks yang memiliki atribut berupa kode warna dari setiap pixel. Jadi nanti ada 3 matriks yang akan dibentuk. Matriks pertama ini berupa yang datanya ini dari kode warna merah saja. Matriks kedua ini dari kode warna hijau saja, dan yang matriks ketiga ini biru saja, seperti itu. Jadi terpisah. Di mana matriksnya ini berupa persegi n kali n, di mana n kali n adalah ukuran gambar dalam satuan pixel. Nah nanti ini saya tidak tahu ya tapi apakah bisa kita mengekspresi gambar dengan menggunakan fungsi di sini. Jadi kita mengalihkan matriks yang RP yang tadi kan, RP kan matriks yang memiliki atribut warna dasar merah, DP yang hijau, DP yang biru. P ini yang bermaksud plain text ya, maksudnya kayak kode yang asal gitu, yang belum dienkripsi. Jadi apakah bisa jika matriks yang RP dikali dengan DP itu ditranspuskan untuk menghasilkan matriks KC, yaitu warna merah yang sudah dienkripsikan. Begitu pula dengan yang menghasilkan BC dan BC. Ya, untuk yang kode fungsi deteksinya ini akan dibahas di pembahasan. Nah, misalkan kita definisikan matriks RP, BC, dan BC sebagai berikut. Dengan RP nya adalah RF kecil, B-nya kecil, dan B-nya kecil. Dan di sini pengoperasian matriksnya seperti perkalian matriks biasa. Kemudian nanti hasilnya akan ditranspuskan. Kenapa ditranspuskan? Agar susunannya biar lebih rumit seperti itu. Ini sama operasinya untuk BC dan BC. Lalu untuk proses deteksinya juga seperti biasa ya. Ada RP dibagi dengan deteksinya RP, begitu pula untuk BC dan BC-nya. Lalu kita masuk ke proses enkripsi. Misalkan kita ambil buku seperti ini ya. Lalu kita, ini kan logonya mungkin ada berapa pixel, 1000 mungkin ya. Nah ini saya ambil pixel yang sangat kecil, yang berukuran 4 kali 4. Lalu kita representasikan pixel-pixel itu menjadi matriks yang berukuran 4 kali 4. Nah, di sini saya menggunakan alat baru, salah satu aplikasi desain itu ya, untuk mengambil kode warna yang ada di sini. Satu-satu itu saya ambil data RGB-nya, lalu saya menampilkan dalam tabel berikut. Untuk warnanya seperti ini, green-nya seperti ini, blue-nya seperti ini. Lalu kita susun ke bentuk matriksnya. RP-nya yang A11 yang ini, A11, A12, A13 itu dimasukkan ke matriksnya, dimasukkan ke entry-entry seperti itu. Yang RP-nya itu sendiri, D-nya, DP itu green sendiri, DP-nya itu blue sendiri. Nah, lalu kita masukkan ke proses enkripsinya. Fungsi yang telah didefinisikan tadi, RC sama dengan seperti ini. Kita hasilkan RC-nya sebagai berikut, BC-nya juga sebagai berikut, dan untuk BC-nya juga seperti berikut. Lalu kita dari tabel B, dari matriks yang tadi, 3 matriks RC, BC, dan BC, kita hasilkan gambar seperti ini. Nah itu kan kita masukkan, misalkan KKN itu sebagai entry yang sudah dienkripsi, sudah diubah angkanya. Lalu kita masukkan KKN 11 itu tracknya 183 misalkan ya.
dan kita lihat entry yang aksen satu itu berwarna seperti kuning dan seperti itu. Kan itu sangat berbeda dengan apa warna yang sebelumnya yang kita ambil dari logo M. Nah, untuk proses deklarasinya kita kan tadi sudah di metode ya. Ini kita cari seperti KB kali DB ditranspos sama dengan KC itu ekvivalent transposnya itu kita bawa ke kanan, lalu kita yang DB itu dikali dengan DB inverse, KCT dikali dengan DB inverse juga, dan DB kali DB inverse itu sama dari identitas ya. Jadi kita dapatkan KB sama dengan KC transpos dikali inverse dari DB, dan operasi di atas berlaku juga untuk mencari matriks DB dan DB. Nah, sebelum kita mendeskripsikan, kita perlu mencari matriks inverse-nya seperti berikut. Nah, ini mungkin angkanya agak kejam ya. Tapi ya, ini mungkin saya menghitung ini tidak manual. Saya menggunakan alat bantu, menggunakan kalkulator untuk matriks seperti itu, dan saya dapatkan akan seperti ini. Lalu kita mulai untuk proses deskripsinya. Nah, untuk kita pertama mencari kata aksensinya. Kita anggap kata aksensi itu operasi deskripsi matriks hasil dari operasi deskripsi. Karena kan kita mau membuktikan apakah si kata aksensi ini sama dengan KRP, sama dengan matriks yang asal gitu. Kan siapa tahu beda gitu ya. Nah, ketika aksensi ini kita deskripsikan, ternyata matriks yang dihasilkan itu sama seperti matriks yang awal sama dengan KP, begitu pula dengan yang di aksensi itu sama dengan DB, dan di aksensi itu sama dengan DB. Nah, karena matriks yang kita deskripsikan ini sama dengan matriks awal, jadi bisa kita simpulkan bahwa fungsi ini bekerja untuk bergerak di gambar. Tapi tidak sampai di sana. Di sini di tengah perjalanan saya melakukan penelitian ini, saya menemukan counter example. Jadi meskipun proses enkripsi dan dekripsi telah dibahas sebelumnya dapat berjalan dengan baik, algoritma ini masih ada beberapa kelemahan sehingga proses enkripsi dan dekripsi tidak dapat dijalankan. Dan seperti contohnya kalau misalkan kita mengambil warna yang segmen gambar di mana matriksnya ini warnanya hitam semua atau putih semua atau hijau semua gitu kan. Pokok entry-nya ini sama. Nah, kalau entry-nya ini sama-sama kan kita dapatkan kalau determinannya sama dengan 0. Kita tahu bahwa kalau determinannya sama dengan 0, matriks tersebut tidak punya inverse atau tidak invertible. Jangankan di inverse ya. Waktu kita mengenkripsikan itu gambarnya itu tidak berubah. Gambarnya matriks AP itu sama dengan matriks AD, tapi kayak proses enkripsinya itu berjalan tapi tidak berguna gitu karena gambarnya sama saja. Nah, untuk kesimpulannya, yang pertama gambar digital dapat direpresentasikan sebagai suatu matriks berdasarkan kode warna misalnya. Dengan kode warna yang telah diperoleh dapat menggunakan operasi matriks dengan mengubah kode warna tersebut untuk melakukan enkripsi dan dekripsi. Nah, namun untuk fungsi yang telah didefinisikan sebelumnya itu masih belum sepenuhnya sukses karena jika kode-kode warnanya ini sama tidak bisa dienkripsikan tapi tidak begitu berfungsi dan tidak bisa didekripsikan. Oleh karena itu perlu adanya penelitian lebih lanjut terkait kasus tersebut. Berikut untuk daftar rujukan yang saya gunakan. Ya, tidak banyak ya, hanya 3 seperti itu. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari saya. Apabila dapat juga silakan kalau ada yang perlu disampaikan. Waktu mungkin tadi yang terdengar itu memakai entah ini metode apa gitu ya. Nah itu jangan, kira-kira itu ada namanya enggak, ada
cenderungnya kayak itu harus dicari. Jadi jangan sampai Anda mengatakan nanti dalam suatu penghitungan atau suatu algoritma ya ditulis nggak tahu namanya, nggak Ya, tahu siapa. Karena saya motivasi saya, karena saya melihat referensi di Google, di internet itu enkripsi gambar itu hanya hanya bisa dijalankan jika dalam bentuk grayscale atau hitam putih seperti itu ya. Ya. Dan motivasi saya, apakah bisa kalau misalkan warna ini masih tetap berwarna dengan melihat kode-kode warna di pixel seperti itu. Jadi saya masih belum menemukan apakah ada sebelumnya itu algoritma seperti ini. Terus itu tadi berani dilakukan itu jaminannya apa gitu ya. Nah ini kalau dalam menulis karya ilmiah ya kan kita harus ada rujukan gitu ya. Nah, harus dicari betul. Anda mungkin idenya bisa saja dari tulisan orang yang nggak punya referensi, tapi ini karena karya ilmiah gitu ya. Nah berarti Anda harus berusaha mencari. Nah sekarang mencari gitu kan nggak sesulit dulu ya. Nah, Anda browsing aja nanti akan ketemu banyak referensi gitu ya. Itu sekarang sudah mulai banyak orang yang mencoba mengenkripsi untuk warna yang tidak harus ya mungkin pertamanya memang salah satu caranya dipisah gitu memang ya. Nah itu dari sekian banyak warna itu dipisah masing-masing dikerjakan kemudian terakhir digabung lagi gitu kan. Itu metode yang paling sederhana tapi itu mungkin nggak efisien. Anda bisa menelusuri itu sebenarnya kan. Ya tergantung ada. Jadi kalau saran saya kalau mau menulis karya ilmiah, kalau tidak ada rujukannya jangan dipaksakan. Ya. Nah ini nanti kesannya jadi opini gitu ya. Opini itu jadi nggak ilmiah nantinya. Itu yang harus dicari ya. Dan walau kadang sebaiknya juga dalam kajian itu bahkan kita disarankan untuk mencari sebanyak-banyaknya metode yang mau digunakan, baru kemudian nanti diarahkan kepada metode yang dipilih gitu ya, dengan reasoning atau alasan tertentu. Nah ini Anda hanya mengambil satu itu pun nggak jelas gitu ya. Nah itu kan jauh dari yang diharapkan. Harapannya itu Anda mengkaji lebih dari satu, bahkan itu ya kalau di dalam kalau kita mau memakai suatu metode dalam menganalisis atau mengolah data atau apa saja gitu ya, kita diharapkan membahas lebih dari satu model atau cara atau algoritma yang mau kita gunakan dan itu jelas ada rujukannya gitu loh ya. Ya jangan katanya gitu ya. Nah kemudian itu dicoba dibahas, kemudian kita bisa memberikan reasoning atau alasan kita memilih salah satu di antara model atau di antara metode itu gitu ya. Nah, berarti nanti harus cari ya itu ya metode yang mau dipakai itu namanya apa, karyanya siapa gitu kan. Atau kadang kalau itu ada sejarahnya biasanya ide pertama siapa, terus kemudian selanjutnya dikembangkan oleh siapa kan begitu ya. Nah, ya nggak tahu. Biasanya kalau metode itu sudah populer, biasanya ada namanya. Dan namanya itu cenderung dekat dengan nama yang membuat, gitu ya. Misalnya di eliminasi atau menyelesaikan masalah, menyelesaikan SPL itu kan eliminasi Gauss, gitu. Eliminasi Gauss Jordan itu kan suatu metode kan. Ya, biasanya ada namanya kalau sudah populer. Kecuali kalau belum populer itu biasanya nggak diberi nama. Ya kalau nggak diberi nama kita namakan aja sesuai dengan nama yang membuat, boleh juga kan kita memberikan nama untuk memudahkan penyebutan gitu ya. Minimal ini kalau nggak tahu nama metodenya, cari siapa yang membuat ide awal itu, kita bisa pakai nama beliau untuk menamakan itu gitu ya. Itu yang kelihatan tadi lemahnya di situ. Yang lain ada yang mau bertanya? Kalau literatur Anda lengkap tadi nggak mengatakan bahwa sekarang itu susah untuk melakukan enkripsi dari yang berwarna ya.
Coba dicari. Itu artikelmu itu yang tahun berapa yang kamu rujuk itu yang nggak bisa itu? 2015. Loh lah 2015 ya mesti ya. Sekarang 2023. 7 tahun yang lalu itu perkembangannya sangat pesat ya sekarang ya. Nah, kenapa yakin begitu? Saya yakin karena mahasiswa ini kemarin ada yang mengerjakan untuk berwarna mahasiswa 2 gitu ya, mau ya mengenkripsi gambar ya, dia browsing ternyata sudah mulai ada yang mengerjakan di yang berwarna gitu ya. Memang yang banyak yang hitam putih karena simpel sederhana, hanya 2 kode warna kan ya. Nah kalau berwarna macam itu minimal kalau RGB kan ada 3 ya. Nah, ya pada dasarnya belum yang kalau sudah dikembangkan ya. Anda tadi kan mulai melihat perkembangan penggunaan warna ya. Itu mulai dari hitam putih itu nanti dampaknya ke grayscale itu ya. Kemudian nanti mulai terus kedua RGB, kemudian berikutnya lagi mulai lebih kompleks menggunakan magenta dan sebagainya gitu ya. Nah di situ Anda coba browsing, ada nggak yang melakukan enkripsi di pewarnaan di situ, warna-warna situ ya. Gitu. Ya biar sedikit lengkap. Ini masih terlalu pendek kelihatannya ya kajiannya ya. Tadi makanya tahu-tahu loh sudah selesai presentasinya. Ya. Ada sekali. Ya, ada lagi yang mau ditambahkan? Ada komentar lagi tambahan? Yang lain? Terutama yang kemarin nulis yang mirip-mirip ini kan banyak itu ya. Enkripsi walaupun bukan enkripsi warna kan ada kesamaan topik ya. Pada prinsipnya kan enkripsi ya. Oke. Anda pernah kenal kurva eliptik? Ya. Disinggung nggak di sini? No. Ya. Kurva eliptik itu salah satu cara dipakai untuk enkripsi ya. Ya. Itu pakai modulo. Anda tadi kan menyinggung modulo juga loh. Nah, kenapa nggak dilanjutkan itu ya? Ini menurut saya ini memang kurang lengkap apa kajiannya gitu ya. Nah, salah satunya kurva eliptik tadi nggak disinggung sama sekali. Padahal Anda mau bekerja dengan modulo. Eliptik itu bisa bekerja dengan modulo juga ya. Ya, berarti perlu ditambahi lagi ya, biar lebih konkret kajiannya. Karena ini ada artikel hasil kajian ya. Kalau hasil kajiannya kurang ya, nulisnya kurang rame. Nah, kecuali kalau artikel hasil penelitian, Anda fokus kepada data penelitian Anda gitu ya, yang dipaparkan. Hasil kajiannya itu sebagai pendukung saja. Nah, karena ini artikel hasil kajian, harus lebih ditonjolkan kajiannya. Kalau perlu, rujukannya ini banyak ya. Nah, ini cuma 3 ya. Nah, 3 pun ini banyak yang lama-lama gitu ya. Itu tadi 2015 yang mengatakan bahwa tidak ada yang diperwarna. 2015 ya, ditambah lagi ya rujukannya biar wawasannya lebih luas. Oke, good. Kalau tidak ada tambahan bisa diakhiri. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Atas kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan proyek saya mengenai implementasi matriks pada input-output di bidang ekonomi. Oke, yang pertama di sini ada pendahuluan atau pengenalan mengenai analisis input-output itu sendiri. Yang pertama, analisis input-output yaitu suatu model matematis untuk menelaah keterkaitan antar sektor dalam suatu perekonomian. Perekonomiannya di sini bisa dalam lingkup daerah ataupun daerah regional ataupun internasional. Analisis input output ini pertama kali dikembangkan oleh Wasil Relative yang merupakan ekonom hebat pada tahun 1930-an di Amerika. Nah, tujuan analisis input output ini yaitu untuk menentukan berapa banyak output yang harus diproduksi di setiap sektor dalam perekonomian agar dapat memenuhi banyak permintaan produk yang pasti. Untuk tujuan analisis ini sendiri sebenarnya ada beberapa, tapi khusus dalam yang akan saya bahas di sini adalah penentuan banyak permintaan produk.
Untuk tujuan lainnya bisa seperti kita menentukan sektor yang paling penting di dalam suatu perekonomian, ataupun bisa menentukan sektor utama dan menganalisis semua sektor yang ada di dalam perekonomian itu. Nah, langkah untuk melakukan analisis input output ini yang akan saya bahas di sini ada 3 langkah, yaitu yang pertama kita akan menentukan matriks transaksi yang nantinya akan didapat dari tabel transaksi. Selanjutnya ada matriks koefisien teknis dan matriks koefisien total. Nah, sebelum masuk ke dalam materinya, di sini ada beberapa contoh aplikasi analisis input output. Yang pertama, Gottlieb tahun 2013 itu mengidentifikasi sektor di Kroasia. Nah, sektor yang diidentifikasi ini ada 57 sektor, dan hasil dari identifikasi ini mendapatkan bahwa ada 5 sektor kunci di Kroasia, yaitu sektor listrik, sektor konstruksi, makanan olahan, tembakau olahan, dan sektor jasa. Yang kedua ada Tamrin pada tahun 2016. Tamrin ini adalah mahasiswa IPB yang menggunakan tabel input output untuk menganalisis pengaruh penurunan pajak di sektor pangan terhadap perekonomian sektor di Indonesia. Dan terakhir ada Putri pada tahun 2008 menganalisis sektor kunci di Provinsi Bangka Belitung yang menghasilkan sektor kuncinya adalah sektor agroindustri. Oke, di sini ada 3 langkah analisis input output yang akan saya bahas. Yang pertama, nantinya kita akan menentukan tabel transaksinya. Yang kedua, matriks koefisien teknis, dan yang ketiga adalah matriks koefisien total. Nah, yang pertama di sini kita akan menyusun tabel transaksinya terlebih dahulu. Dalam penyusunannya, tabel matriks transaksi ini kita harus memerlukan beberapa informasi. Yang pertama yaitu X1 sampai Xn yang nantinya akan menunjukkan total keluaran atau output dari semua sektor, P1 sampai Pn yang menunjukkan total permintaan akhir dari seluruh sektor, V1 sampai Vn yang menunjukkan total masukan atau total input primer atau nilai tambah dari suatu sektor. Langsung saja di sini ada tabel transaksi. Di sini contohnya di sini ada sektor sampai sektor N. Selanjutnya sektor barisnya atau sektor produksi juga sama, itu yaitu sampai N. Nah, cara membaca di sini kalau misal kita membaca secara garis, itu membacanya berarti yang X11 ini kita membacanya sektor 1, output dari sektor 1 yang digunakan sebagai input di sektor itu sendiri. Terus yang X12 ini adalah output dari sektor 1 yang akan digunakan sebagai input di sektor 2. Begitupun seterusnya. Dan untuk pembacaan secara kolom, itu yang untuk X11 ini kita membacanya sektor 1 merupakan input dari sektor 1 itu sendiri sebesar X11. Selanjutnya untuk X21 kita membacanya dengan sektor 1 merupakan input dari sektor 2 sebesar X21. Begitu juga seterusnya. Nah, untuk nilai tambah ini adalah nilai-nilai yang tidak ada di nilai input ataupun output, tapi diperlukan dalam sebuah perekonomian. Contohnya misalnya kita dalam produksi baju. Itu produksi baju itu kita bisa dari kapas, benang, kain, baru bisa jadi baju. Nah, dari kapas, benang, kain ke baju itu pasti akan ada nilai tambah. Misalnya kapas, pasti harganya tidak semahal benang. Begitupun benang tidak semahal kain, dan kain tidak semahal baju. Jadi setiap produknya ini akan memperoleh itu nilai tambah. Nah, nilai tambah di sini yang menjadi V1 sampai Vn. Nah, terus total keluaran atau total output itu harus sama dengan total inputnya. Nah, itu untuk tabel input outputnya. Yang kedua untuk menentukan matriks koefisien teknisnya. Dan tadi kan pada tabel transaksi itu kita peroleh suatu model matematis. Banyak orang dari sumber yang sama. Nah, ini kita bisa lihat dari X11, X12 sampai X1N ini adalah diuji plagiasi ya. Kalau penjumlahan yang nantinya hasilnya adalah X1 ini. Jadi X1 didapatkan dari X11, X12, X13, X1N ditambah P1. Begitu juga dengan X di bawah ini kita ke bawah ini. Nah, jadi kita dapat persamaan sebagai berikut. Terus untuk menentukan matriks koefisien teknisnya, kita akan
dari matriks tersebut, di mana entry-entry-nya itu di sini disimbolkan dengan IJ, di mana IJ itu sendiri rumusnya XIJ per XJ-nya. Nah, jika persamaan dua disubstitusikan ke persamaan linier yang pertama tadi, maka akan diperoleh X1 sama dengan A11 X1 ditambah terusnya, begitupun sampai Xn. Nah, yang di atas ini, yang persamaan yang ini itu jika kita tuliskan dalam matriks itu bisa dituliskan seperti ini. Matriks X1 X2 sampai Xn sama dengan ini kalikan dengan ini ditambahkan dengan ini. Nah, kita misalkan yang matriks X1 X2 sampai Xn itu sama dengan X, terus matriks yang ini yang koefisien teknis ini kita misalkan dengan A, dan P ini atau total keluarannya itu kita misalkan dengan P. Maka bisa ditemukan suatu rumus yaitu X sama dengan AX ditambah P. Lalu kita sederhanakan sampai menjadi ini, X sama dengan inverse dikalikan dengan P. Nah, yang ketiga adalah matriks koefisien total atau bisa juga disebut dengan matriks kebalikan Leontief. Nah, matriks koefisien total ini adalah matriks yang diperoleh dari matriks teknologi yang diinverskan atau inverse. Nah, di sini ada langkah-langkah yang harus dilakukan untuk memperoleh tingkat keseimbangan output matrix guna memenuhi permintaan antara dan permintaan akhir dari suatu perekonomian. Yang pertama, kita harus membuat matriks transaksi dari kasus yang diberikan, di mana matriks transaksi ini seperti yang saya jelaskan tadi itu kita dapatkan dari tabel transaksinya. Yang kedua, kita harus menemukan AIJ-nya yang nantinya akan dijadikan sebagai matriks koefisien teknis. Setelah itu lalu menghitung matriks teknologi atau matriks yang ini A identitas dikurangi dengan matriks koefisien teknisnya. Selanjutnya kita inverskan matriks teknologi tadi yang akan menjadi matriks koefisien total. Selanjutnya kita gunakan rumus ini yang X sama dengan A inverse dikalikan dengan P. Nah, untuk lebih memahami apa yang sudah saya jelaskan tadi, di sini saya akan menjelaskan satu contoh kasus. Di sini contohnya ada suatu negara yang memiliki 3 sektor perekonomian, yaitu sektor pertanian, industri, dan jasa, di mana satuannya di sini adalah triliun rupiah. Kasusnya di sini yang pertama, sektor pertanian memiliki total output sebesar 150, di mana digunakan untuk input sektor pertanian itu sendiri sebesar 50, digunakan oleh sektor industri sebesar 30, digunakan oleh sektor jasa sebesar 10, dan sisanya dibeli oleh konsumen akhir atau sebagai permintaan akhir sebesar 60. Yang kedua, sektor industri memiliki total output sebesar 200, di mana digunakan untuk input sektor industri itu sendiri sebesar 20, digunakan oleh sektor pertanian sebesar 60, digunakan oleh sektor jasa sebesar 30, dan sisanya dibeli oleh konsumen akhir atau permintaan akhir sebesar 90. Dan terakhir yaitu sektor jasa memiliki total output sebesar 180, di mana digunakan untuk input sektor jasa itu sendiri sebesar 50, digunakan oleh sektor pertanian sebesar 40, digunakan oleh sektor industri sebesar 10, dan sisanya dibeli oleh konsumen akhir sebesar 80. Nah, di sini kita akan menganalisis beberapa hal. Yang pertama, kita akan menghitung dulu nilai tambah atau total input primer masing-masing sektor. Yang kedua, kita akan menyusun matriks koefisien inputnya. Yang ketiga, kita akan memprediksi output total jika disediakan atau diproduksikan masing-masing sektor itu 100 untuk sektor pertanian, 120 untuk sektor industri, dan 130 untuk sektor jasa. Yang keempat, kita akan menentukan koefisien nilai tambah dari masing-masing sektor, dan kita akan menghitung nilai tambah yang baru di masing-masing sektor. Yang terakhir, kita akan menyusun tabel input output yang baru. Nah, yang pertama di sini agar mudah memahami kasus yang tadi sudah dijelaskan yang ada 3 itu bisa dibuat dulu pertama-tama menjadi tabel. Nah, yang tadi seperti yang saya bilang itu dibacanya yang 50 ini adalah output dari sektor pertanian yang akan digunakan sebagai input di sektor pertanian itu sendiri. 30 ini adalah output di sektor pertanian yang akan digunakan sebagai input di sektor industri, begitu juga seterusnya. Dan untuk ke bawah atau sebab kita membacanya kolom, itu 50 ini adalah total di mana pertanian
membutuhkan input dari sektor pertanian itu sendiri sebesar 50. Terus sektor industri membutuhkan input dari sektor sektor pertanian membutuhkan input dari sektor industri sebesar 60 dan seterusnya. Nah, yang dimaksud dengan matriks transaksi tadi adalah yang ini. Entry-entry yang ini. Ini akan menjadi matriks transaksinya. Yang pertama tadi kita akan menentukan total input primer atau nilai tambahnya. Di mana untuk menentukan total input primernya itu tinggal mengurangi total output dikurangi berapa yang ukurannya ini. Yang entry-entry dalam ini. Sehingga didapat untuk pertanian sendiri total nilai tambahnya itu 0, industri 140, jasa 90. Nah, kenapa kita perlu menghitung nilai tambah ini? Dikarenakan total output yang ada di bawah ini itu harus sama dengan total output yang di sini. Nah, jadi total nilai tambah ini kita harus hitung dengan cara mengurangi ini dikurangi dengan ini. Nah, itu tadi kita sudah menentukan nilai tambahnya. Yang kedua, kita akan menyusun matriks koefisien inputnya. Yang pertama, kita terlebih dahulu kan tadi sudah dijelaskan kalau untuk menentukan matriks koefisien input, kita harus mencari setiap entry di dalam matriks itu sendiri, di mana entry-entry-nya itu adalah nilai dari AIJ. Nah, di sini nilai AIJ itu dapat dihitung menggunakan XIJ per XJ. Di sini sudah ada hitungannya X11 per X1, di sini 50 per 60 dan seterusnya hingga didapat matriks koefisien inputnya yaitu ini 0,33, 0,15, 0,06, 0,04, 0,1, 0,17, 0,27, 0,05 dan 0,25. Yang ketiga tadi kita akan memprediksi output total yang harus diproduksi oleh masing-masing sektor untuk memenuhi permintaan akhir. Maka kita hitung secara bertahap. Yang pertama, kita harus menentukan matriks I A atau matriks relatifnya. Di mana matriks relatif ini kita menghitung identitas dikurangi dengan matriks koefisien input yang tadi. Diperoleh matriks ini, yaitu 0,67, min 0,15, min 0,06, min 0,4, 0,9, min 0,17, min 0,27, min 0,05, dan 0,72. Nah, jika kita sudah menentukan ini, sesuai dengan rumus yang tadi, kita membutuhkan inverse dari matriks ini untuk menentukan berapa yang total output yang harus diproduksi oleh suatu sektor untuk memenuhi permintaan akhirnya. Selanjutnya berarti kita harus menentukan inverse-nya. Dimana untuk menentukan inverse kita sudah tahu, di sini kita harus mencari determinannya terlebih dahulu. Di sini determinannya saya cari menggunakan metode Sarus. Di sini ditemukan determinannya 0,36. Selanjutnya selain determinan kita juga harus menentukan adjoint-nya. Nah, adjoint-nya di sini saya hitung menggunakan metode cofactor, di mana misalnya kalau yang ini A11 itu diperoleh dari yang ini kita hilangkan, terus kita hitung determinannya ini, maka hasilnya adalah ini. Begitu juga dengan seterusnya. Sehingga didapat adjoint dari min A yaitu 0,65, 0,33, 0,26, 0,11, 0,47, 0,07, 0,08, 0,13, 0,54. Nah, selanjutnya di sini kita langsung menghitung inverse dari matriks tersebut. Di mana inverse-nya kita sudah tahu rumus dari inverse yaitu 1 per determinan matriks itu dikalikan dengan adjoint matriks itu sendiri. Tadi kita sudah menentukan determinannya 0,36 dan adjoint-nya adalah ini, sehingga langsung saja dioperasikan akan menghasilkan ini. Nah, untuk memproduksi output total yang tadi sebagai pertanyaan yang ketiga, atau memprediksi output totalnya supaya permintaan akhirnya terpenuhi, itu kita menggunakan rumus yang sudah tadi didapatkan juga, yaitu X sama dengan I min A inverse dikalikan dengan P. Dimana P ini tadi sudah dijelaskan di soal, yaitu total produksi yang akan diproduksi. Nah, ini I min A inverse-nya dikalikan dengan ini 100, 200, 120, mana yang 100 ini adalah untuk sektor pertanian, 120 sektor industri, 130 ini untuk sektor biasa, dihasilkan matriks ini. Nah, kesimpulannya, prediksi output total yang harus disediakan oleh sektor pertanian sebesar Rp244,6 triliun, sektor industri sebesar Rp240
293,8 triliun rupiah dan sektor jasa sebesar 289,8 triliun rupiah supaya permintaan akhirnya nanti akan terpenuhi. Nah, yang D, kita akan menentukan koefisien nilai tambah dari masing-masing sektor dan menghitung nilai tambah yang baru di masing-masing sektor itu sendiri. Kita akan menggunakan rumus VI sama dengan VI per XI. Untuk sektor pertanian didapatkan ini 0/150 sampai dengan 0. Koefisien nilai tambah dari sektor industri didapatkan 0,7. Koefisien nilai tambah dari sektor pertanian didapatkan 0,5. Nah, sehingga nilai tambah dari masing-masing sektor itu bisa kita dapatkan dengan mengalihkan VI dikali XI. Sini 0 dikali yang tadi sudah didapat yaitu 244,6 sama dengan 0. Untuk sektor industri 0,7 dikalikan 293,8 didapat 205,66. Sektor jasa yaitu 0,5 dikalikan 289,8 sama dengan 144,9. Terakhir kita akan menentukan atau membuat tabel input output yang baru. Kita akan menyusunnya. Yang pertama kita masukkan output baru untuk masing-masing sektor ke dalam tabel yang tadinya sudah didapatkan di poin C, yaitu 294,6 triliun rupiah untuk sektor pertanian, 293,8 triliun rupiah untuk sektor industri, dan 289,8 triliun rupiah untuk sektor jasa. Nah, kita juga perlu memperhatikan bahwa nilai total input di masing-masing sektor harus sama dengan nilai total outputnya. Selanjutnya, setelah memasukkan masukan output barunya itu, kita masukkan permintaan akhir yang baru, di mana permintaan akhir ini sudah didapatkan dari soal, yaitu untuk sektor pertanian tadi sebesar 100, sektor industri 120, dan sektor jasa 130. Dan untuk menentukan matriks transaksinya, kita menghitungnya dengan ini, XIJ sama dengan AIJ dikali X, di mana rumus ini tadinya didapat dari yang AIJ, kan AIJ sama dengan XIJ sama per XJ. AIJ sama dengan ya per XJ per XJ, terus tinggal dikali. Nah, di sini didapat X11 sampai X33, sudah ada entry-entry-nya, tinggal kita masukkan. Nah, sehingga ini adalah tabel transaksi input output yang barunya. Untuk pertanian di sini output dari pertanian 80,72 yang juga dijadikan sebagai input di sektor pertanian itu sendiri. Untuk sektor industri di sini ada output dari sektor pertanian yang akan digunakan sebagai input di sektor industri dan seterusnya. Ini adalah data rujukan yang saya gunakan. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Apakah dari teman-teman ada yang mau disampaikan, ditanyakan atau kita closing? Dipersilakan. Pak, Iya, silakan. tadi terkait yang yang A yang ada ya itu kan itu ada dikali 1 min A inverse ya, yang untuk X sama dengan satu I min A. Nah, itu supaya memastikan I min A nya punya inverse, ada teoremanya atau gimana supaya eksistensi I min A nya itu ada, eksistensi I min A inverse nya ada. Kalau dari yang sudah saya pelajari itu untuk matris atau entry-entry yang ada di sini itu kan sederhana. Jadi sepertinya semuanya itu pasti memiliki inverse. Karena kalau tidak itu ini Pak hasilnya tidak akan bisa digunakan untuk menganalisis. Berarti kalau itu nggak setiap permasalahan ekonomi tadi ya itu nggak bisa diterapkan metode ini. Ada punya inverse nggak bisa dikalikan. Kalau menurut saya itu bisa. Nah, Karena tadi pasti semuanya itu punya inverse, tapi untuk teorema atau dasar-dasar sumber yang lain itu saya belum menemukan. Tapi yang sudah saya pelajari selama ini tuh
semua kasus kalau misal ada sektor terus kita menganalisis pasti semuanya itu bisa pakai ini. Dari yang lain apakah ada yang menjelaskan? Saya dari lanjuti dari pertanyaan Iksan tadi ya. Kalau misalkan investasi kita dengan yang tadi kan ada yang utama. Kalau misalkan ya, apakah mengalami kerugian? Kalau misalkan determinannya negatif, berarti kalau ada yang negatif berarti nanti prediksi output totalnya juga akan negatif dan itu mungkin akan berpengaruh terhadap analisisnya. itu berarti apa? Kalau negatif berarti di sini kan kalau positif berarti itu yang akan disediakan oleh sektor pertanian supaya memenuhi permintaan total. Kalau misal negatif mungkin, tapi ini saya juga masih belum tahu karena belum baca juga, mungkin itu tidak disiapkan, yang disiapkan sebelumnya itu sudah cukup kan di tadi tabel input output itu sudah ada Jadi ini cuma seperti itu ya, ramalan kompleks apa? ya untuk menganalisis Ramalan dari itu. tapi sepertinya selama saya melihat ini pasti positif karena kan ini untuk memprediksi ini ya permintaan akhir ya pasti itu nanti akhirnya hasil akhirnya itu Kan itu ya, kalau menurut saya permintaannya cuma segitu, tapi kan kita di perusahaan pasti kan punya acuan tentang kita harus produksinya di tahun hari atau bulan. oh iya Ya, kan? mungkin itu Ya, kan? berpengaruh ya Ya, iya. kalau minus berarti bisa Jadi yang dari yang lain apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Ini saya dari yang saya baca di artikelnya ya, bahwa analisis input output ini sudah ada kemarin itu dikembangkan pada tahun 1930. Ya. Nah, menurut Anda apa kelebihan dan juga kekurangan dari matrik analisis input output ini? Dengan ada lain. Baik, saya bisa menjawab. Mungkin kalau kelebihannya di sini pasti yang pastinya bisa menganalisis sektor-sektor yang ada di perekonomian sebanyak apapun. Kayak tadi juga kan sudah ada yang dikembangkan itu ada 57 sektor dan sekarang juga di Indonesia kemarin saya cari itu ada 17 sektor. Nah itu juga bisa dianalisis menggunakan matriks ini. Kita bisa menganalisis berapa permintaan akhir yang harus diproduksi supaya berapa jumlah barang yang harus diproduksi supaya memenuhi permintaan akhirnya. Nah itu kelebihannya mungkin kalau kekurangannya itu karena yang tadi dibilang ini dikembangkan tahun 1930-an. Sekarang mungkin sudah ada teknologi-teknologi yang bisa otomatis menganalisis. Jadi kita bisa menggunakan teknologi yang lebih simple, terbaru daripada ini kan masih secara manual. Tapi walaupun ini secara manual, nanti kan kalau perhitungan, kalau sektornya banyak, perhitungannya pasti akan beda. Itu tetap membutuhkan teknologi-teknologi lain, misalnya untuk inputnya, tadi misalnya matriks banyak, itu matriks itu kita invest
menginvestkan kan kalau 57 sektor misalnya kita investkan kan itu agak gimana ya, nanti itu bisa menggunakan. Terus selain itu kalau keunggulannya tadi kita bisa menentukan sektor kunci atau sektor yang paling penting di dalam suatu daerah atau suatu negara. Nah, jadi nanti dari analisis itu kita bisa tahu atau suatu daerah itu bisa tahu apa yang harus dikembangkan supaya sektor-sektor di sana itu lebih maju dan perekonomiannya itu lebih meningkat. Baik, terima kasih. Oke, baik. Tadi kan katanya kekurangannya itu karena itu nggak ada teknologi kemajuan. Bukannya kalau memang sudah ada yang maju menggunakan ini juga kurang relevan. Kalau misalnya tidak ada teknologi yang dimaju mendukung output ini, karena di sini sebenarnya tadi saya bilang mungkin ada, jadi belum tentu ada. Tadi saya bilang mungkin karena ini kan dikembangkan sudah sangat lama kan, 1930-an. Jadi mungkin ada teknologi yang bisa, nah tapi itu belum tentu ada. ada teknologi yang bisa melakukan ini. Ya mungkin bisa. Kan kita sudah menanyakan kertas. Ya, ini kasusnya kertas. Kita bisa OEM. Benar, ya. Terus adalah sudah lagi ya, lupa. Atau akan Terus terkait dalam navigasi itu mungkin karena sekarang sudah ada teknologi, kan kita lebih baik menggunakan teknologi kan. Tapi karena ini sudah ada dan sudah dikembangkan dulu, ya, kalaupun tidak digunakan tapi masih penting dipelajari. baik, terima kasih atas penjelasan. Apakah ada yang masih ada pertanyaan? Masih ada yang lain? Nah, ini mungkin pertanyaan dari teman-teman tadi itu ada juga baiknya ditindaklanjuti ya. Karena Anda kan berangkat dari SPL, sistem persamaan linear. Nah, padahal dari teori kita tahu SPL itu mungkin banyak kemungkinan kan, bisa konsisten dengan jawaban tunggal, konsisten dengan jawaban banyak, atau tidak konsisten. Nah itu sebagai orang matematik Anda harus melihat itu ya, kacamata itu. Artikel ini saya yakin ditulisnya bukan oleh orang matematik kan. Nah ini oleh orang terapan gitu ya, ekonomi. Nah Anda kritisnya di situ. Sama dengan melihat ini metode Anda ini sebenarnya mirip juga dengan pengembangan regresi ya. Nah regresi linear itu juga berangkatnya dari SPL ini. Tapi kan dia menganalisa ya, sampai kemungkinan nanti tidak konsisten ya, artinya kan berarti SPL itu nggak punya solusi kalau nggak konsisten kan. Nah bagaimana agar punya solusi? Nah akhirnya akan diarahkan kepada generalize inverse, akar tunggal Melton-Roos inverse. Akhirnya untuk mencari koefisien dari regresi itu digunakan least square ya. Nah itu sejarahnya. Jadi memang dijamin nggak ada solusi, tapi dicari solusi yang pendekatan yang fit ya, yang paling baik istilahnya ya. Least square itu kuadrat jaraknya paling kecil kan ya, jadi menyimpangnya ya paling sedikit gitu kan. Nah itu, nah ini Anda nggak punya analisa itu, seolah-olah semua permasalahan itu mesti menghasilkan matrik yang invertible. Artinya apapun yang Anda masukkan akan jadi SPL yang konsisten dengan solusi tunggal kan itu. Nah kalau punya inverse berarti solusinya tunggal kan. Nah itu betul, kalau masalahnya sembarangan belum tentu loh ya. Nah, makanya harus ada ilustrasi itu. Jadi benar, masalah Anda ini metode ini hanya bisa digunakan untuk masalah-masalah tertentu, yaitu yang menghasilkan inverse-nya invertible. Ini kok kebetulan contohnya menghasilkan matrik yang invertible. Bagaimana kalau masalahnya diambil acak? Apakah mesti ya? Nah, kalau memang mesti harus ada jaminan ya. Nah, itu. Ini kan mirip dengan yang ada di regresi ya.
tugasnya juga sama, mirip peramalan juga kan. Iya. Nah, regresi juga peramalan. Itu memang saya lihat berangkatnya dari menyusun SPL dari data-data yang ada kan. Nah, itu jadi masih banyak kemungkinan. Nah, kenapa Anda tadi meyakinkan bahwa itu mesti invertible ya? Nah, kok ya ini saya kebetulan masalah yang diangkat sebagai contoh di sini menghasilkan materi yang invertible. Apa itu ada jaminan kan gitu toh? Nah, kalau ada jaminan harus dikemukakan. Ya, misalnya apapun masalahnya mesti masalahnya itu alasannya ini ya gitu ya. Itu boleh ya. Nah, tapi kok rasa-rasanya tidak ini. Kalau kan awalnya mirip dengan regresi linear itu ya. Itu satu ya. Nah, mungkin kurang banyak referensinya. Kalau perlu ditambah. Ini referensinya sudah berapa banyak sih? Paling 3 gitu ya. Banyak Pak, banyak. Sekali Pak. Oh, lebih dari 5. Oh iya. Oh, banyak. Berapa itu? 10? Belum. Gak nyampe. Nah, terus Anda mencari referensinya tentang matriks pun juga yang nulis rupanya juga bukan orang matematika, gitu ya. Untuk matriks kok hanya bilangan aja, apakah betul matriksnya bilangan saja? Ya, kebetulan di sini yang dipakai adalah bilangan, gitu ya. Jadi kalau kita menulis itu harus ada nilai kritis kita ya. Nah itu, jadi ada nilai tambahnya. Kita mengangkat dari artikel orang terapan, tapi bisa kita pandang dalam kacamata orang matematika gitu ya. Jadi kita nanti bisa melengkapi sesuatu yang di sana kurang gitu ya. Itu kelebihan kita dibandingkan dengan tulisan aslinya nantinya. Seperti itu harapannya ya. Kemudian yang berikutnya ini masalah editingnya masih amburadul ya, ejaannya gitu ya. Jadi awalan di itu tempat atau tidak semuanya digandeng saja gitu ya. Nah, itu nanti banyak kaitan dengan ejaan. Terus keseragaman notasi matematik ya. Nah itu berarti itu harus diragamkan. Kalau satu italik semua ya seragam. Jangan sampai kadang muncul italik, kadang tidak. Itu nanti kan beda kalau menurut matematik ya. Nah, maka saran Pak Eri walaupun satu huruf itu jadikan ada equation ya. Gitu ya. Juga penulisan tabel itu nggak boleh tabel diputus di tengah-tengah ganti halaman itu ya. Kalau diputus ada aturannya. Membuat tabel baru tapi ada tulisan sambungan tabel gitu ya. Kalau terpaksa nggak cukup satu halaman ya. Kalau misalnya di halaman itu nggak cukup, tinggal sedikit, ternyata kalau dipindah ke halaman berikutnya satu halaman penuh cukup, nggak apa-apa. Nanti kalau merujuk tabelnya diberi nomor, jangan menurut tabel berikut, nggak yang menurut tabel nomor sekian gitu kan. Nah itu caranya, strateginya. Jadi memang nggak boleh motong, nggak ada sambungannya gitu ya. Boleh motong, seolah-olah dipotong salah satu tabel, berikutnya satu tabel lagi, tapi itu isi sambungan gitu ya, sambungan tabel itu di PPKI ada loh itu ya, nggak dibaca ya. Ini sudah waktunya baca itu, sudah hampir mengerjakan skripsi kok ya. Ini sambil latihan tulis skripsi, nanti skripsinya butuh artikel ya. Ya itu nanti biar lebih bagus ya. Ini beberapa masukan dari Pak Eri. Kalau perlu tadi ya, yang menjadi kekhawatiran teman-teman nanti dikaji lagi ya tentang invest tadi ya. Ya, kalau memang ada jaminannya nggak apa-apa dituliskan ya. Oke, saya kira cukup. Ada lagi? Ya, kalau tidak ada bisa diakhiri. Baik, sekian dari persiapan dari saya. Terima kasih atas partisipasinya teman-teman. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iman Atau dan di sini saya akan menjelaskan sedikit terkait hasil proyek akhir saya yang berjudul penerapan diagonalisasi matriks dalam menentukan kewarisan genetik penghasilnya beta mayor bergenetik 2bin beta 0 beta 0 pada generasi X. Nah, yang melatar belakangi proyek saya ini yang pertama adalah sebelumnya kan di mata kuliah aljabar alimenter itu kan sudah dipelajari yang namanya diagonalisasi matriks, kemudian menentukan nilai eigen, menentukan skor eigen dan sebagainya. Nah, dari situ saya berpikiran bagaimana caranya untuk menerapkan materi-materi yang sebelumnya sudah dipelajari ke dalam kehidupan sehari-hari. Dan di sini saya mengambil sampel dari bidang biologi di mana saya melakukan perhitungan diagonalisasi matriks ini untuk menentukan kewarisan
kelainan thalassemia. Nah, kemudian yang kedua, seperti yang diketahui bahwa thalassemia ini kan merupakan kelainan genetik, di mana thalassemia ini salah satu kelainan genetik yang persentasenya itu cukup besar di dunia. Jadi diharapkan dengan adanya perlindungan ini, itu orang-orang bisa jadi lebih aware terhadap thalassemia ini, karena dalam suatu pernikahan itu kan biasanya selain kecocokan kedua belah pihak itu juga harus dilihat riwayat kesehatan, karena nanti berpengaruh pada genetiknya. Karena kalau misalnya ada dua individu yang menderita thalassemia, nanti akan berpengaruh pada generasi selanjutnya. Dimana kalau misalnya individu itu menderita thalassemia, khususnya thalassemia beta mayor, itu nanti akan membutuhkan perawatan khusus, dimana hal itu berkaitan dengan kelangsungan hidupnya. Selanjutnya untuk rumusan masalah di sini itu khususnya untuk menerapkan diagonalisasi matriks ini dalam penentuan pewarisan genetik thalassemia beta mayor bergenetik globin beta 0 pada generasi PM. Dan ini untuk tujuannya. Lanjut untuk pemanfaatnya ada bagi penulis dan juga pembaca. Nah, untuk batasan masalahnya di sini pewarisan ini dikhususkan untuk pewarisan genetik thalassemia beta dengan persilangan antara thalassemia beta mayor bergenotik globin beta 0 dengan semua kemungkinan pembawa genetik thalassemia beta tidak terkecuali individu 0. Nah, ini untuk landasan teorinya. Jadi seperti yang diketahui kan matriks itu merupakan susunan segi 4 siklus itu dari bilangan-bilangan yang disusun menurut baris dan kolom. Jadi di sini kan ini yang namanya entry, kemudian ordernya ini ditentukan dari bagian baris atau kolom. Selanjutnya ada nilai eigen atau vektor eigen. Jadi yang pertama untuk definisi ini, jika A adalah matriks order n kali n, maka vektor A0 di Rn itu disebut vektor eigen dari A. Jika AX adalah perkalian skala dari X sedemikian sehingga AX sama dengan lambda X, dan untuk suatu lambda sebagai skala. Nah, lambda ini disebut nilai eigen dari A, dan X ini disebut dengan vektor eigen yang bersesuaian dengan lambda. Dan untuk teorema ini menunjukkan jika A adalah matriks n kali n, maka lambda adalah nilai eigen dari A jika dan hanya jika memenuhi persamaan gitu. Jadi determinan dari lambda dikali I, di mana ini merupakan matriks identitas dari A dikurangi A sama dengan 0 yang disebut sebagai persamaan karakteristik dari A. Nah, untuk diagonalisasi matriksnya sendiri, di sini ada definisi yang menunjukkan jika A dan B adalah matriks persedi, maka dikatakan B serupa dengan A jika terdapat matriks invertible P sedemikian sehingga B sama dengan P inverse dikali A dikali P. Nah, untuk definisi yang kedua menunjukkan bahwa matriks persedi dikatakan dapat didiagonalisasikan jika matriks A serupa dengan suatu matriks diagonal, yang mana jika terdapat matriks invertible P sedemikian sehingga P inverse AP ini adalah diagonal. Dan dalam kasus ini matriks P dikatakan mendiagonalisasikan matriks A. Nah, untuk thalassemia itu sendiri, jadi thalassemia itu merupakan warisan autosomal di mana warisan ini itu ditentukan oleh gen pada autosom, dan gen itu meliputi gen dominan dan juga resesif. Nah, untuk thalassemia itu merupakan kelainan herediter ditandai dengan menurunnya sintesis rantai pada globin yang mengakibatkan menurunnya sintesis pada hemoglobin sehingga terjadi anemia mikrosit karena hemoglobinisasi eritrosit tidak efektif. Nah, sedangkan untuk betanya ini merupakan gangguan pembentukan rantai betanya. Jadi ada gangguan rantai beta di mana kelainan ini ditandai oleh berkurangnya sintesis beta globin pada darah. Nah, untuk thalassemia beta mayor itu di mana kedua gen mengalami mutasi sehingga tidak dapat memproduksi rantai beta globin. Jadi gambarannya kalau thalassemia beta mayor itu merupakan kelainan genetik yang parah. Jadi bahkan individu yang menderita thalassemia beta mayor itu memerlukan transfusi darah setiap sebulan sekali. Untuk langkah-langkahnya di sini yang pertama saya mendaftar genotip globin dari thalassemia ini ditunjukkan di tabel pertama. Kemudian di tabel yang kedua ini menunjukkan semua kemungkinan genotip individu pembawa genetik thalassemia beta dan dipersilakan genotip yang ada. Jadi yang ini disilakan mendapatkan 25 kemungkinan. Selanjutnya di sini untuk tabel yang ketiga ini menunjukkan semua kemungkinan fenotip individu pembawa genetik thalassemia beta. Jadi dari tabel sebelumnya ini kan genotip, jadi yang ini fenotipnya. Ini ada yang normal, silent carrier, 0, intermediate, dan juga mayor.
utamanya berganti beta 0 ini dengan genotif yang ada. Jadi di sini ada beta 0 disilakan dengan beta 0 ini kan menghasilkan 100% beta 0. Jadi di beta 0 nya ini diisi 1. Kemudian selanjutnya yang beta 0 ini disilakan dengan beta 0 beta A ini menghasilkan 50% beta 0 beta A dan 50% beta 0. Jadi untuk beta 0 nya ini disilakan, beta 0 beta A nya ini disilakan dan seterusnya. Kemudian untuk hitung probabilitas semua kemungkinan dilakukan sehingga beta jumlah dengan segala n dapat diubah sebagai x. N ini sama dengan matriks yang ber-n AN, BN, CN, juga BN untuk n-nya 1, 2, 3, dan seterusnya. Kemudian untuk persamaan, jadi untuk persamaan ini tuh dari tabel sebelumnya. Jadi kan ini AN ini kan sama dengan AN 1 ditambah setengah dan BN 1 dan seterusnya. Tambah setengah FN sampai menghasilkan ini. Jadi didapatkan X per N-nya itu yang menyatakan distribusi ke N dan X N-1 itu menyatakan distribusi juga dapat dituliskan persamaannya dalam relasi matriks seperti berikut ini. Nah, lalu dari tabel dari kemungkinan tadi itu dibentuk dalam sebuah matriks dan didapatkan matriks A ini. Karena ini ordernya cukup besar, yaitu 15 kali 15, jadi saya menggunakan alat bantu software untuk menentukan nilai Y-nya dan mendapatkan untuk lambda 1 sampai lambda 9 ini sama dengan 0, untuk lambda 10 sampai lambda 10 dan lambda 11 ini 1, dan lambda 12 sampai lambda 15 ini setengah. Sehingga didapatkan basis vector even yang terbentuk dalam matriks P ini sebagai berikut. Lalu dengan bantuan software yang sama, ini saya mencari nilai inverse dari P tadi, menghasilkan matriks P inverse-nya seperti ini. Setelah itu saya mengoperasikan P inverse AP-nya untuk menghasilkan matriks diagonal seperti ini. Jadi ini sebenarnya entry diagonalnya ini ada di nilai eigen tersebut. Berdasarkan persamaan A pangkat N sama dengan P inverse D pangkat NP, diperoleh X pangkat N sama dengan A pangkat N X pangkat 0 sama dengan P inverse D pangkat N P X pangkat 0. Jadi didapatkan untuk nilai X N-nya sebagai berikut ini. Saya cantumkan langsung hasil akhirnya dengan AN sama dengan BN hingga KN ini sama dengan 0, BN sama dengan IN sama dengan B0 dan seterusnya. Sehingga didapatkan
berdasarkan hasil laporan dari Inggris itu adalah masukan warisan genetik thalassemia pertama yang didapatkan kemungkinan genetik thalassemia beta itu ada 15 persilangan. Kemudian yang kedua, dari hasil perhitungan itu didapatkan bahwa jumlah peluang thalassemia beta bergenotik globin beta 0 beta 0, kemudian beta A beta A, juga beta 0 beta plus ini jumlahnya sama. Untuk genotik globin beta plus beta A dan beta 0 beta 2 plus ini sama. Kemudian untuk genotik globin beta 0 beta A itu sama dengan beta 0 beta plus dan beta L beta L. Dan untuk genotik L lain itu memiliki jumlah yang berbeda satu sama lain. Dan untuk kesimpulan yang ketiga, jadi perhitungan ini itu bisa diterapkan untuk menentukan kelas genetik yang lainnya, di mana harus ada unsur yang dipenuhi seperti ada sifat beda yang dapat disilakan, kemudian untuk dapat ditentukan probabilitas yang keselamanya dan dapat dibentuk menjadi sebuah matriks. Dan soalnya mungkin di perhitungan selanjutnya kalau misal mau ada yang menghitung pewarisan genetik thalassemia beta mayor, ini dapat menggunakan genotik globin yang beta 0 beta plus atau beta 0 beta N, atau juga untuk yang 0 dan negatif. Ini untuk daftar pertanyaannya. Sekian dari saya, mungkin ada masukan atau saran dari rekan-rekan. Yang mungkin Pak Erin apa ya? Jadi intinya sebenarnya diagonalisasi itu apa sih dalam peranannya dalam menyelesaikan masalah ini? Nah, itu yang penting ya. Jadi kalau dibaca judulnya seolah-olah kan nggak langsung kelihatan ya, bombastis banget gitu loh ya. Dan seolah-olah diagonalisasi langsung menyelesaikan itu gitu ya. Nah, apalagi dari pertanyaannya, bagaimana peranan diagonalisasi untuk menentukan pewarisan gitu ya. Nah, Anda belum menjelaskan peranannya di mananya gitu ya, mungkin di metode atau mungkin di pendahuluan gitu ya. Nah, apa kira-kira peranan diagonalisasi itu apa aja? Jadi sebenarnya ini untuk kalau dari yang saya baca di akhir perhitungan itu untuk menentukan jumlah probabilitas dari kemungkinan genotik yang menghasilkan dari dari persilangan itu bypass Anda ya. enggak gitu. Sebenarnya diagonalisasi itu hanya untuk memudahkan memangkatkan matriks. Nah, jadi sebenarnya penentuan sampai ke turun ke itu adalah perpangkatan dari matriks kan? Nah, kalau kita memangkatkan langsung matriksnya tuh ya mungkin rumit ya. Ya. Tapi dengan diagonalisasi akan lebih memudahkan. Cukup menghitung diagonal dipangkatkan, itu kan hanya pangkat dari komponen diagonalnya kan. Sebenarnya perannya di situ ya. Lihat, lihat ya. Nanti untuk menentukan itu pada turunan ke N itu kan dipangkatkan itu kan ya, matrik aslinya dipangkatkan. Nah di sini harus kita jelaskan, memangkatkan matrik aslinya itu lebih rumit ya kalau kita hitung, memakan pekerjaan yang cukup panjang, walaupun pakai software gitu loh ya. Nah itu, nah untuk menyederhanakan di sini peranan untuk menyederhanakan perhitungan, tuh ya. Kita menggunakan metode diagonalisasi. Itu di situ peranannya. Saya kalau baca di judulnya itu kelihatannya ini kok langsung menyelesaikan masalah itu ya. Enggak, sebenarnya ngambil bagian di perhitungannya. Itu mungkin ini perlu dijelaskan ya biasanya. Jadi orang dari awal itu melihat. Ya kalau tidak di judul mungkin di pendahuluan gitu ya. Anda kan menguraikan untuk menghitung ini berarti kan kita perlu memangkatkan matrik. Tapi dengan memangkatkan langsung matrik perlu ya waktu atau apa yang lebih lama. Untuk efisiensi diperlukan diagonalisasi sehingga nanti penghitungannya lebih efisien. Itu lebih bagus gitu ya. Nah, terus yang kedua sama dengan itu tadi, kalau memakai metode, memakai software, sebutkan namanya dengan menggunakan software apa gitu ya. Nah, apa Maple, apa MATLAB, apa gitu ya. Nah, itu nanti kalau disembunyikan nanti orang nggak bisa kontrol. Karena mungkin antar software punya kelebihan dan kelemahan masing-masing gitu ya. Nah, nanti orang kan juga bisa menyarankan kalau ternyata software yang Anda pakai itu ada kelemahan, orang lain punya pengalaman bisa memberikan saran kepada Anda. Kalau pakai software yang ini aja loh untuk kepentingan ini ya. Contohnya
MATLAB itu lebih unggul dibandingkan Maple kalau yang dihitung numerik, gitu ya. Tapi kalau yang dihitung verbal, variabel, itu MATLAB lebih unggul gitu contohnya, gitu ya. Dibandingkan MATLAB, seterusnya, ya. Itu jadi tergantung kebutuhannya, gitu ya. Nah, ini mungkin seperti tadi, yaitu kalau kita pakai metode atau apa saja sebutkan. Tadi kan saya bacanya memakai software. Ada lagi komentar baik dari yang presentasi maupun yang dari yang lain? Itu ada lagi. Kan ada masalah satu wilayah kan itu di poin dan saran aja. Terus kalau di kesimpulannya itu lebih baik menjadi apa poin kan biar jelas. Lebih baik. Terus sama apa tadi kelemahannya menggunakan metode ini Pak. Mungkin kalau dari saya agak cukup lama dalam menentukan kesilangannya itu. Kita harus satu-satu. Dan itu sampai saat ini saya belum menemukan metode yang lebih cepat dari kesilangan kemarin. Kalau kerjanya yang mungkin dari penerapan jalur matematis itu jadi yang kepangkatan tadi yang sudah dijelaskan oleh Pak Yudi. Iya. Nah, kelemahan lain lagi mungkin kalau matriknya tidak dapat didiagonalkan. Ya, ya toh? Karena ini kan kalau diambil masalahnya umum kan nggak ada jaminan selalu bisa didiagonalkan. Nah, gitu ya. Anda punya alternatif nggak? Gitu ya. Nah, itu mungkin juga di pembahasan perlu itu ya. Jadi seandainya atau di akhir, di saran, di penutup itu ya, itu kan seperti melihat kelemahan dan kelebihan suatu metode ya. Ini nggak bisa diterapkan kalau matriknya tidak bisa didiagonalkan. Mungkin nanti ada metode lain yang membantu gitu ya. Nah, itu ya. Ini kebetulan contohnya bisa didiagonalkan ya. Ya. Jadi metode ini bisa digunakan khusus untuk ya, modelnya menemukan matrik yang dapat didiagonalkan. Yang lain ya harus dengan cara lain ya. Oke. Cukup? Kalau tidak ada komentar lagi bisa diakhiri. Sekian tentang dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih memungkinkan satu orang yang ketinggalan yang campur. Saya akan mempresentasikan artikel kajian yang saya ambil mengenai penggunaan stochastic matrix pada algoritma fixed rank itu. Yang pertama ada penjelasannya yaitu pada abstrak. Fixed rank merupakan salah satu algoritma pencarian yang pernah digunakan oleh Google untuk menguji peringkat situs web dalam mengukur seberapa pentingnya bagi pengguna di hasil pencarian mereka. Pada artikel ini kami akan membahas peran matriks dalam membuat pemeringkatan situs web menggunakan vektor-vektor dan menulisnya ke dalam vektor probabilitas yang direpresentasikan pada stochastic matrix. Kemudian mendiagonalisasi matriks tersebut menggunakan eigenvalue dan eigenvektor dengan mengambil limit dari matriks yang ada. Kita akan dapat menentukan situs web mana yang paling unggul. Ini dalam langsung pembahasan. Yang pertama, stochastic matrix ini adalah matriks yang kolom-kolomnya merupakan vektor probabilitas. Vektor probabilitas adalah vektor numerik yang entry-nya berupa bergantil antara 0 dan 1 yang jumlahnya 1. Jadi entry pada kolomnya itu kalau dijumlahkan, misalnya pada kolom 1 itu hasilnya juga 1, kolom 2 1, kolom 3 dan seterusnya. Jadi masing-masing kolomnya di entry-nya itu jumlahnya 1. Kemudian ini nanti juga pakai hubungan yang menggunakan ekspresi matriks, yaitu misalkan dia adalah dengan titik, yaitu misalkan nanti itu kita misalkan pada webnya itu kita anggap sebagai graf seperti itu dengan titik yang berlabel 1, 2, 3 sampai n.
matriks dari G adalah matriks n kali n, di mana n itu pada baris I, dan kolom G adalah baris yang menunjukkan titik I dan J. Kemudian ada definisi eigenvalue dan eigenvektor juga, yang pakai eigenvalue dan eigenvektor. Kemudian juga pakai teorema persamaan karakteristik matriks. Jika kita pakai definisi matriks yang sama, jika ada B matriks persegi, maka B dikatakan sama dengan A jika terdapat matriks invertible space, demikian sehingga B sama dengan B plus dari A dari B. Kemudian kita pakai definisi diagonalisasi. Nah, kita langsung saja ke contoh kasusnya. Misalkan di sini terdapat 4 website yang berhubung sebagai berikut. Jadi penjelasannya sedikit. Itu kalau website 1 itu ada link untuk ke website 2, kemudian website 1 ke website 4 dan seterusnya, begitu ya. Kemudian dengan kondisi awal punya peluang yang sama untuk dibuka, kan kita nggak tahu, kemudian kita anggap semuanya memungkinkan dibuka oleh orang dengan kemungkinan yang sama, yaitu 1/4, kan websitenya ada 4, kemudian kan ya 1/4 semua. Kemudian langkah yang pertama, kita membuat peluang hubungan dari suatu website ke website yang lain. Nah, di situ misalkan dari website 1 itu kan ada 3 jalan yang menuju website 2, website 3, dan website 4. Maka kemungkinan masing-masingnya itu kan jadinya 1/3. Kemudian yang website 2 itu kan hanya jalannya ke website 3 dan website 4, sehingga peluangnya hanya setengah dan setengah, seperti itu. Nah, dari situ kita menuju langkah yang kedua, yaitu menuliskan peluang yang ada ke dalam matriks. Nah, di sini ini yang tadi saya sebut matriks stokastik. Itu kan kalau kolomnya dijumlahkan, yang kolom 1 itu jumlahnya 1, kolom 2 jumlahnya juga 1, kolom 3 dan kolom 4 jumlahnya juga 1. Nah, ini sebenarnya representasi dari peluang yang tadi. Kolom 1 itu adalah website, kolom itu adalah website asalnya, dan yang baris itu adalah website tujuannya. Tadi kan dari website 1 ke website 1 kan nggak ada ya, dari website 1 ke website 1 adanya yang website 1 ke website 2, 3, 4. Nah, peluangnya dituliskan di situ, di 1/3, 1/3, dan 1/3. Kemudian di yang kolom 2 juga sama, website 2 itu hanya melink ke website 3 dan website 4. Jadi representasi peluangnya dimasukkan ke dalam matriks. Kemudian yang ketiga, kita akan mencari eigenvalue dan eigenvektor dari matriks A tadi. Itu didapat yang memungkinkan kita lihat juga ya, yang eigenvalue-nya sama dengan 1, sehingga didapat eigenvektornya yaitu 2, 2/3. Itu matriks vektor 2, 2/3, 3/3, dan 1. Nah, kemudian kita akan mencari vektor fix rank-nya ketika diklik sampai tadi. Nah, asumsinya awal kan waktu P0 itu kemungkinan dikliknya sama, yaitu 1/4 semuanya. Nah, kemudian ketika sudah mengklik yang salah satunya, maka akan diklik lagi yang keduanya, itu misalkan P1. Ini memakai transisi matriks seperti itu. Nah, jadi kalau yang 1 kali klik berarti P1-nya itu sama dengan matriks yang tadi peluangnya dikalikan dengan P0 yang awal. Kemudian 1 kali klik yang kedua, ini ketika 2 kali klik itu kondisinya juga menjadi P2 sama dengan A kali P1. Sedangkan kita tahu P1-nya itu adalah A kali P0, sehingga P2-nya itu adalah A kuadrat sampai A kuadrat kali P0.
Nah, ini akan berlangsung sampai tak hingga. Misalkan tanda baca P tak hingga itu adalah A tak hingga, A pangkat tak hingga, P0. Nah, nilai pada P tak hingga itu adalah urutan situs web yang paling unggul. Nah, kemudian saya tadi referensi yang saya dapat itu pakai diagonalisasi matriks ya, yang tadi itu yaitu yang pakai ini B sama dengan P plus A P. Nah, sedangkan kalau kita pakai itu P nya saja itu sudah ini sangat kemungkinan tidak jelas gitu ya, karena egonya seperti ini. Nah, saya tadi ada referensi lain yang tiba-tiba pakai X sama dengan P tak hingganya itu sama dengan itunya apa? Tak hingganya itu adalah eigenvektor, salah satu eigenvektornya. Nah, saya mencoba cari tahu asalnya, tak kira pakai ini gitu ya. Ternyata setelah dicoba sampai yang tak hingga kok hasilnya aneh seperti itu. Jadi sementara pekerjaan yang saya kerjakan sampai itu. Ini saya bayangkan kalau dipakai yang sebenarnya itu ukuran matriknya berapa ini? Ya, jadi ukuran matriknya ya besar seperti itu. Besar sekali ya. 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 Misalnya di situ ada websitenya kan banyak gitu ya. Nah, terus ngitungnya ya kok. Nah, itu ternyata setelah saya baca lagi pemeringkatan metode ini sudah tidak dipakai sejak tahun 2009. Lo nggak dipakai nggak dibahas. Ya, saya baru Dan apa referensimu tahun berapa? referensi yang saya pakai tahun 19 sudah nggak dipakai, berarti kan sebelum itu ini. ya Waduh, ini bisa umurannya anakku. Wah, ini mungkin urgensi kita membuat tulisan itu ya. Ini kan mubadir ya. Nah, ini metodenya sudah nggak dipakai, masih kita bahas saja. Kecuali kalau Anda nanti ada alternatif ya. Ini tidak dipakai, tapi dengan memperbaiki ini bisa dipakai lagi. Nah, itu bagus ya. Ini kan Anda nggak ada pilihan ke sana gitu ya. Jadi ini dari urgensi apa istilahnya yang Anda tulis jadi rendah gitu ya. Soalnya kan sudah sesuatu yang nggak ada gunanya terus dibahas gitu ya. Nanti orang tertariknya baca apa Pak? Sebagai sejarah gitu ya. Ya. Nah, ini mungkin itu juga menjadi pertimbangan kalau kita nanti membuat tulisan gitu ya. Nah, apalagi di koran itu tulisan harus up to date gitu ya. Masalah-masalah terkini gitu ya. Nah, sudah. Ini kedaluarsanya sudah 20 tahun. Ya. Nah, itu mungkin perlu dipertimbangkan. Jadi tadi membayangkan memang ini nggak efisien kalau diterapkan sekarang karena matriknya ukurannya gede. Karena ngeling-ngeling itu sekarang kan banyak sekali kan kalau menggunakan matrik. Ya, tadi bayangkan ngitungnya bagaimana gitu ya. Mungkin software-software yang dikembangkan itu kan ada keterbatasannya. Misalnya dengan matrik itu maksimal dia bisa bekerja dengan matrik dengan ordo sekian, ya, ordo sekian ya, dengan ukuran sekian bisa. Ya. Seperti di Maple, di MATLAB itu Anda kalau ngitung tentang matrik kan dibatasi itu. Paling besar matriknya ukurannya berapa, setelah itu nggak bisa, gitu ya. Nah, itu memang keterbatasan. Atau kalau Google punya strategi software sendiri ya, yang gitu matrik sampai ukurannya jutaan, gitu ya. Sekian juta kali sekian juta. Ya, karena website itu sekarang jutaan, ya. Apalagi YouTube itu berkembangnya jauh banget sekali gitu ya. Dalam sehari ya, itu berapa yang diupload ya. Itu kalau membuat link-link dengan menggunakan metode ini ya kualannya. Berapa besar ukuran matriknya gitu kan ya, bisa dibayangkan.
Itu tadi Pak. Nah, nggak tahu Akmal nanti. Kalau dari nilai makalah dari nilai keupdateannya jadi rendah loh Akmal ya. Ya karena masalahnya itu sudah lama, terus sudah tidak dipakai lagi, gitu ya. Nah, tergantung kamu mau mengganti atau bagaimana, gitu ya. Ya, nanti dari nilai up to date permasalahan yang dibahas jadi rendahkan, gitu ya. Itu kan juga perlu dipertimbangkan, orang membuat karya tulis itu up to date permasalahannya perlu ya. Makanya kalau mau membuat karya tulis itu cari rujukan-rujukan yang tahun terakhir ya. Paling tidak 20-an gitu kalau sekarang itu ya. Itu 40 gitu ya. Nah, 20 tahun 20, 21, 22 itu masih bagus ya. Biasanya pedomannya orang kalau di eksak 5 tahun itu masih lumayan ya. Tapi kalau di ilmu sosial itu 5 tahun sudah expired gitu ya. Nah, ilmu sosial itu cepat sekali berkembang. Kalau di eksak 5 tahun masih cukup bagus ya. 5 tahun terakhir. Ya, kita amal ya. Mau tanya sekali. Ini kan sebenarnya judul saya yang kedua ini dan di yang kedua. Yang pertama itu saya pakai ini apakah kira-kira itu lebih rendah lagi apa? Ya ini tadi Pak Erik kan melihat dari urgensinya ya, dari tahun penerbitan terus kegunaan metodenya. Ya, ini dari tahun penerbitan sudah lama, kemudian dari kegunaannya ternyata metodenya sudah tidak digunakan lagi gitu ya. Nah, tapi kalau melalui penelitian biasanya orang akan mengangkat dari metode yang tidak digunakan tuh direvisi biasanya gitu ya. Apa yang menyebabkan dia lemah? Misalnya di sini kelemahannya salah satunya ukuran matriknya jadi gede. Nah mungkin kalau itu dimodifikasi sehingga efisien ya bisa. Walaupun rujukannya tahun lama tapi ada ide baru untuk mengangkat itu ya, sehingga nanti ada kemungkinan untuk dipakai lagi gitu ya. Itu boleh. Tapi Anda kan bukan berdasarkan riset ini ya, artikelnya kan berdasarkan kajian. Otomatis ya tetap kepada yang sudah publish kan. Nah, kalau seperti itu biasanya artikel yang cukup lama seperti dihindari gitu ya. Terus apa gimana? Kalau yang ini bagaimana? Apa? Itu judulnya apa? Judulnya penggunaan inverted matrix dan matrix dalam bicara reaksi kimia. Reaksi kimia. Terus referensinya yang kamu referensi utamanya tahun berapa? 19 ya lumayan lah ya. Tapi itu cuma. Tapi kalau itu terbatas pada invest ya, yang itu berarti kan yang punya invest saja kan? Ya. Ya, nanti bagaimana reaksi-reaksi yang menghasilkan itu tidak invest, tidak invertible. Ini kelihatannya ini hanya digunakan untuk reaksi-reaksi yang berlaku bolak-balik ya. Nah, padahal reaksi itu banyak juga yang bisa arah ya, nggak bisa dipulihkan kembali ke semula ya. Nah, ini kelihatannya bolak-balik, reaksi yang berlaku bolak-balik ya. Nah, itu kan nggak banyak reaksi yang seperti itu, reaksi kimia seperti itu. Kebanyakan reaksi itu kan sudah berubah, nggak bisa balik lagi ya. Semen sudah di waktu itu sangel balik dari semen mana ya? Pengen aman. Iya toh? Ya. Itu bayangan saya itu hanya untuk reaksi-reaksi yang invertible yang bolak-balik ya. Ya, yang pakai inverted matrix itu cuma yang invertible. Yang invertible apa? Reaction ya. Nah, jadi mau melihat reaksi sebelumnya gitu ya. Ya. Itu nggak ruang lingkupnya nggak terlalu kecil itu. Ya terlalu kecil. Makanya saya coba ganti yang tadi. Iya, coba cari lagi masih ada waktu ya. Masih 2 pekan lebih ya. Ya Anda kan masih 2 kali pertemuan lagi sebelum luas ya kan? Iya. Nah. Sekarang pertemuan ke-13 kan? Iya. 13 ya betul ya? Ya. Berarti masih kita ketemu di perkuliahan 2 pekan lagi, terus terakhir UAS ya. Berarti Anda kan masih punya waktu 2 pekan lebih untuk menyusun kembali gitu ya. Ya kalau ingin ganti cepat-cepat ya. Temannya yang presentasi pertama kemarin sudah hampir selesai revisi ya. Lek digarap. Itu keuntungannya prestasi pertama bisa lihat-lihat. Sementara temannya dikit nunggu presentasi ini bisa lihat. Kan presentasi pertama terakhir belum tentu benar kan? Iya. Penting awal dan selesai.
Nah, stresnya bisa berkurang di awal. Baik. Masih ada lagi yang perlu disampaikan? Nah, ya, kiri boleh.